Misalnya kita di tempat yang serem banget, terus dikelilingi sama puluhan, ratusan hantu gitu. Iya. Ada sosok yang gimana di tangan sakit, yang kayak gitu-gitu. Kepala berat. Sampai semua kru yang nggak punya kemampuan juga, mereka tuh mendengar suara tangisan. Dan itu kenceng banget. Terus kita dari lantai atas lari semua ke bawah. Yang nangis cewek gitu. Ya, noni-noni gitu. Terus kayak, ya udah yang lain lari kan, saya juga lari dong. Nggak pernah ikut jadi talentnya Jurnal Risa mungkin di channelnya? Sepertinya akan. Uji nyali Sepertinya lah ya. akan. Sepertinya akan uji akan. nyali. Aduh. Coba dengar podcastnya, terus aku ngikutin ceritanya. Yaudah denger deh sekalian riset gitu. Ternyata tiba-tiba ada beberapa benda yang jatuh gitu di kamar. Sosok yang paling ditakuti sama aku dan anak-anak Jurnalisa. Teror-terornya, pokoknya kita tuh kayak dihantui selama bertahun-tahun sama sosok ini. Masih. Tapi ya studio ini kayaknya aman ya kita, soalnya banyak rezeki. Bilang nggak ya, sosok mengerikan, dia menjelma menjadi mama aku. Tuh tadi mukanya darah semua, kamu gini, rambutnya. Oke, teman setia, biarpun aku hari ini nge-host sendirian, tapi kamu dan aku sebenarnya nggak sendirian, karena sepertinya hari ini kita bakal bahas soal sosok dari dunia lain yang namanya, boleh disebut nggak sih ini nama kalian? Oh, ini nih ternyata sosoknya. Halo, Riri dan juga Sandy. Halo, Sandy Pradana ya nama Ya. lengkapnya. Riana Rizky, cuma Iya. dipanggil Riri kan Iya. ya. Oke, welcome to Tias Talks. Thank Pertama you. kali kesini. Kenapa sih kita horor-horor mulu dari kemarin ya? Tapi orangnya bener ada kok, orangnya ada, sosoknya bener-bener ada. Jadi mungkin teman setia pertama kali kan ngeliat kalian di channel kita. Siapa sih seorang Riana Rizky dan juga Sandy Pradana? Waduh. Kalau aku tuh seorang content creator, bisa disebut gitu. Masuk ke dalam Jurnalisa YouTube. Oke. Kalian bisa nonton di sana, kita gimana explore ke tempat-tempat misteri, terus kayak menguak di sana ada cerita apa aja. Kalau Juna Risa kayaknya udah banyak yang tahu lah ya kan, itu ternyata Risa itu kakak kamu, kakak kandung ya? Iya. Kakak kandung. Kalau Sandy Aku aktor Kak, aktor, kapan mulai acting? dari tahun 2018. Oh, Iya. tapi kamu masih muda kan? Masih muda? Dari aktor cilik. Enggak, aku mulai 2018 tuh setelah aku kerja jadi waiters. Oh, jadi udah umur berapa tuh? Itu umur 18 tahun. 18 tahun pertama kali acting. Kok bisa tiba-tiba masuk ke dunia acting itu gimana? Jadi ceritanya itu ada customer yang datang ke restoran itu waktu itu. Oke, ini di Jakarta. Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Jadi kamu waktu itu kerja jadi waiter di Iya, Tangerang. waiters. Oh, terus? Terus ditawarin, kamu ada keniatan jadi artis gak? Terus aku langsung mikir dong, ini beneran gak ya? Terus dan di waktu itu juga aku langsung berani memutuskan untuk ngomong ke supervisor untuk, Kak, kayaknya aku mau resign. Padahal kan kerjaan ini belum pasti. Iya. Aku udah yakin banget untuk kayaknya ini adalah langkah selanjutnya yang Iya. baik buat aku deh. Jadi aku yakin aku mau coba banget, aku mau belajar dan lain sebagainya. Mulai dari casting iklan, model, Oke. sinetron, film, series. Jadi yang customer kamu yang nanya ini dia tuh sendiri siapa? Agency gitu? Dia atau- agency. Oh, agency. Sama, oh ini siapa nih, lucu gitu ya. Cute gitu. Jadi mungkin bisa diajak casting. Iya. Jadi kamu ngambil resiko kamu berhenti, padahal nggak harus berhenti loh kalau casting. Iya, nggak tahu. Intuisi aja sih yang. Intuisi. Oh, berani gitu ya Berani. langsung berani. Tapi masih muda juga. Mungkin juga resikonya nggak terlalu besar ya. Iya. Jadi waktu itu udah nggak sekolah. Waktu itu udah lulus, baru Udah lulus. I see. Wow. Jadi job pertama depan kamera waktu itu apa? Ada sinetron di SCTV, judulnya Cinta Misteri. Oke. Dan itu aku berperan sebagai hantu. Oh, ya? Iya, emang jodohnya horor-horor ya. Semesta mendukung. semesta mendukung. Oh, oke. Nah, ini ternyata kamu pendatang baru tapi nggak juga ya, dari 2018 berarti kan udah 6 tahun ya? Iya, udah 6 tahun. Ternyata udah sinetron, film juga Film juga udah, web series. sudah juga. Wow. Nah, ini berarti kan kamu kan yang nonton biasanya berarti penonton TV dulu lah ya kalau sinetron. Ya, Merasa mulai dikenalnya tuh project keberapa? Atau kamu umur berapa?
udah mulai Mas Andi gitu nggak? Project pertama tuh yang aku jadi sinetron jadi hantu tuh sebenarnya orang-orang di kampung langsung notice semua gitu. Oh, gitu? Langsung heboh di sosial media gitu. Oh. Ini ada artis nih bla 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 gitu-gitu. Oh, langsung bangga gitu Iya. ya. Senang ya. Kamu dari mana aslinya? Tangerang? Aku Indramayu. Di Indramayu. Tuh. Iya. Teman-teman di Indramayu, ada lulusan yang Indramayu loh di sini. Iya. Nah, kalau Ridi sendiri sebenarnya kan udah lama terlibat di Jurnal Risa ya sebagai tim apanya nih? Tim risetnya, tim ceritanya atau Aku as a tim whole? apa ya, penulisan dia masuk kontennya juga. Masuk kontennya juga, oke. Nah, awalnya apa Risa duluan yang mulai baru kamu? Awalnya Risa sendiri. Sebenarnya aku sekeluarga tuh hobinya dari dulu tuh ke tempat-tempat serem, terus kayak seru-seruan aja. Hobi keluarga itu maksudnya sama bapak ibunya? Enggak, no. Sepupu-sepupu, kebetulan kita tuh kayak bedanya oke. setahun 2 tahun gitu. Jadi generasi anak-anaknya Iya, suka. Terus seru-seruan. bapak ibunya nggak apa-apa? Ya nggak tahu juga sih. Oh, mereka nggak tahu? Nggak tahu awalnya. Udah gitu tiba-tiba ya udah ini tuh konten Jurnal Risa kayak kegiatan kita sehari-hari tapi dikamerain aja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ini umur berapa ya mulai kalian mendokumentasikan penelusuran kalian? 2016 Oke, berarti udah lumayan. 8 tahun yang Iya, lalu. Oke. Jadi kamu bisa dibilang sebagai pemburu hantu. Enggak sih kalau pemburu hantu ya, kita tuh Pemburu uang aja lah ya. ya, Memburu. kita hanya Boleh, mengobrol, boleh. berkomunikasi gitu, Oh. nggak sampai memburu kayak gitu. Lebih ya penelusuran kan lebih kayak penasaran gitu. Wah, Iya, ada apa nih yang kita gitu. temuin gitu. Tapi kan nggak selalu menemukan sesuatu ya. Iya, kadang kita ke satu tempat yang katanya serem ternyata nggak ada apa-apa. Hmm. Ada juga kayak gitu. Dan Ya, biasanya tempat-tempat ini di riset dulu atau biasanya dapat insight dari orang, ada yang DM, Kak tolong ini dong gitu. biasanya dari DM orang atau enggak emang kita minta gitu perizinannya gimana, kalau disetujui ya udah. Oke. Seberapa sering penelusuran? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan biasanya bisa keluar kota juga. Ya, kita sempat ke luar negeri juga, ada Ghostbuster dulu. Ghostbuster. Lucu banget. Oh, jadi itu actually tiketnya kamu jual buat orang ikut Ghostbuster? Iya, tapi Oh. orangnya nggak datang, maksudnya online gitu. Oh, online, tapi namanya Ghostbuster. Iya. Oh, lucu, gemes. Kayak kalian juga ya kalau bikin nama-nama kayak gitu perasaan. Kece. Nah, ini dari 11 talent yang ada, ini kalian punya spesialisasi atau role masing-masing? Oh, ini tipenya yang gimana, ini yang gimana gitu ada? Jadi sebenarnya Jurnal Risa tuh pembagian kelompoknya setiap episode disetujuin sama Risa, terserah dia moodnya gimana. Oke. Kadang dia kalau misalkan lagi jahil, jadi tim-tim yang penakut disatuin, yang pemberani disatuin. Oh, kok malah bukan disebar-sebar? Jadi Jadi pemberani pengen pemberani semua. jatuhnya. Yang penakut tersiksa semua Terus dong. parahnya tuh penonton tuh pada seneng kalau misalkan tim yang lemah ini bersatu gitu. Salah satunya saya. Oh, gitu. Iya, sebutannya tuh tim ranginang karena seperti kerupuk yang bubuk ya. Kita tuh bubuk kalau di lokasi gitu. Jadi kamu sebenarnya takut? Aku penakutnya. Oh. Tapi kan ada Angga. Oh iya. Oh, jadi sebenarnya penakut. Pernah nggak sih? Aku pengen tahu kamu ke lokasi mana, terus kamu kayak, aduh nggak lagi deh gitu. Ih, banyak banget. Oh, Apalagi gitu. kalau lokasi yang banyak kejadian yang di luar nalar, udah nggak bisa gitu. Apa? What is the worst experience yang pernah kamu rasain? Yang paling nyata lah ya, Aha. ada di salah satu, boleh sebutin nggak sih, bangunan heritage. Boleh. Sampai semua kru yang nggak punya kemampuan juga, mereka tuh mendengar suara tangisan dan itu kenceng banget. Terus kita dari lantai atas lari semua ke bawah. Yang nangis cewek gitu. Ya, noni gitu. Oh. Terus kayak ya udah, yang lain lari kan, saya juga lari dong. Tapi kan kita kan suka ada apa ya, persepsi sendiri ya about penelusuran. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang bikin dibuat-buat. Tapi menurut kamu apa tentang penelusuran hantu yang orang paling suka salah kaprah? Kayak misalkan, jangan ke tempat itu, soalnya kalau ke situ nanti bawa sial, atau enggak di tempat itu kamu bisa ngasih rejeki atau apa yang dari hal-hal goib gitu. Sebenarnya itu salah gitu, karena makhluk-makhluk kayak gitu nggak sedikit yang menjerumuskan kita. Kadang kita juga kalau komunikasi nggak 100% percaya gitu. Oh, oke. Iya. Tapi bener nggak sih yang biasanya bisa kerasukan atau diganggu adalah memang yang kelihatan lebih lemah atau lebih takut tergantung gitu? dari kondisi fisiknya masing-masing. Kalau misalkan mereka kan bisa masuk ke alam bawah sadar kita gitu.
Jadi kalau bisa jangan lagi lama-lama amat gitu. Iya, kalau nggak ditemenin, Serem terus banget. imannya diperkuat gitu. Oh, oke. Kok jadi serak ya? Minum dulu. Kalau Sandi gimana? Nggak pernah ikut jadi talentnya Jurnal Risa mungkin di channelnya Eh, di luar film ini? sebenarnya tertarik, cuman Akan sih, sepertinya akan. uji nyali lah Sepertinya ya. akan. Sepertinya akan oh, uji akan. nyali. Berarti Aduh. nggak diajak gitu. Serem banget. Harus Oh, dong. tapi pernah ikut apa nggak kamu? Aku nggak pernah. Oh, kamu nggak pernah ikut? Kayak lebih ke sompral deh dia. Kenapa sombral tuh? Ceritain dong. Dari kelakuannya ya di lokasi. Oh, kamu nggak pernah ikut? Aku nggak pernah. Karena memang nggak pernah terekspos sama hal gitu atau nggak percaya? Aku percaya. Terus di daerahku kan di Indramayu dulu emang lumayan juga kan mistiknya soal-soal Iya. kayak gituan. Iya. Mungkin karena udah terbiasa dari kecil Dengar selalu cerita. dikasih kayak gitu, jadi kayak ya udah jadi biasa gitu. Hebat. Nah, apa yang bikin kalian pertama kali percaya kalau hantu itu ada? Dan kapan kalian pertama kali bisa lihat? Dari aku dulu. Boleh. Kalau aku tuh dari kecil, kalian bisa nonton di film Danuar, itu nyeritain secara detail gimana prosesnya aku ketemu. Dari yang awalnya nggak sadar kalau itu adalah sosok mengerikan, dia menjelma menjadi mama aku. Gitu. Masa? Iya. Takut sih merinding. Terus diajak ngomong? Iya. Ya gitu. Di Danur ya? Di Danuar. Danur yang Satu. ya Danur 1 aku belum nonton. Oh. Ini umur berapa? Aku waktu kecil banget SD, kayaknya SD kecil. Oh, oke. Sandi? Bisa menyamai ceritanya? Aku dulu waktu SD diliatin gitu. Aku lagi tidur, terus gorden tuh emang sengaja nggak ditutup sama orang tua. Tiba-tiba sekitar jam 3-an gitu. Aku kebangun kan. Ternyata ada yang ngetok-ngetok. Wujudnya hitam semua dan bertanduk gitu. Tetangga kali pakai kostum. Aku nggak tahu. Kayak Halloween. Karena Ya gelap nggak kan. sih? Tetangga lagi bawa apa gitu kan? yang gitu. Dulu anak kecil kan sensitif kan gitu-gitu. Iya benar juga. Gila pakai tanduk apalagi tuh? Jelmaan apalagi tuh? Aku juga nggak ngerti. Tapi kan berarti kan kalian, kalau kamu kan memang abis syuting project, kalau mungkin Riri lebih sering terekspos dengan hal seperti ini karena pekerjaannya juga. Ada nggak satu sosok yang kamu ngerasa suka ngikutin kalian kemana-mana gitu? Kalau Atau mungkin misalkan- menjaga ya, bisa positive Oh, way loh, iya, bisa iya, menjadi iya. guardian angel kan? Kalau misalnya sosok yang menjaga itu nggak ada setiap waktu gitu, enggak, cuman ketika dibutuhkan biasanya ada. Contohnya apa? Pernah ada Misalkan kayak, situasi apa? leluhur, kayak misalnya kita di tempat yang serem banget terus dikelilingi sama puluhan ratusan hantu gitu. Iya. Ya udah, kita minta Puluhan pertolongan. ratusan hantu, banyak ya? Ada loh. Wow, banyak ada. banget. Iya, maksudnya kita hingga banyak banget. Oh, ini yang ngejaga kamu. Kamu ngerasa kamu dijaga kalau lagi ada di lingkungan seperti Iya, itu. kayak I gitu. see. Cuman kalau sampai diikutin sering, tapi gimana kondisi kita? Kalau misalnya kita dari tempat horornya lagi drop atau gimana, lagi lemah lah ya. Suka kadang diikutin, Sampai ada yang pulang? nempel. Terus cara ngelepasnya gimana sih? Kayaknya penting banget bersih-bersih, Mandi cleansing, gitu. ya. Kalau misalkan after dari tempat kayak gitu. Kerasa berat gitu gak sih? Iya, berat. Bener ya? Terus misalkan ada sosok yang gimana di tangan sakit, yang kayak gitu-gitu. Kepala berat. capek sih. Aduh, capek sih ya. Berarti itu fisik harus kuat ya kalau lagi terekspos seperti itu. Wow. Kalau Sandi ada pengalaman sendiri diikutin? Wah, kalau aku nggak tahu sih. karena Diikutin aku nggak- perempuan? Nggak tahu. Perempuan hidup maksudnya. Bukan. Oh, oke. Kan ini ceritanya Junarisa dan juga tantangan sering banget penelusuran. Itu sesuatu yang kamu harus activate dulu. Pengen tahu aja. Atau memang sesuatu yang spontan gitu. Contohnya, kita udah sering loh interview beberapa orang yang katanya punya ini ya, punya keahlian membaca. Kita lihat, coba dilihat di ruangan ini gitu. Oke. Awalnya sih kayak misalnya kakak aku dulu belum punya kemampuan untuk membuka menutup. Jadi all the time tuh kebuka. Nah, Iya. itu lumayan menguras tenaga dan dia bisa tuh di sekolah lagi belajar dia lari karena dikejar.
Oh wow, dan gak ada yang bisa lihat ya, cuma dia Iya, doang. makanya sekarang tuh kayak misalkan adik-adiknya, sepupu semua diajarin caranya nutup gitu. Jadi di waktu-waktu tertentu bisa dibuka lagi. Jadi memang dia kayaknya punya sense sendiri ya, dari zaman dulu ya. Iya, Capek juga dong ya. capek. Iya, tapi karena kita nggak sendiri, rame-rame gitu. Jadi ya udah hadapi aja. Tapi kamu nggak punya sense yang sama kayak dia? Sama sih punya. Masa? Sama bersebelas ini kan semua saudara. Maksudnya semua adik kakak? Aku berdua Sepupu doang, apa sepupu, gitu? iya. Oh itu semua saudara. Iya. Jadi ini turunan keluarganya. Kamu nggak mau bikin sekolah aja, sekolah Asrama gitu ya. Nggak sekolah ini buat orang belajar gimana caranya bisa menelusuri atau bisa membaca-baca gitu. Ya kan, jadi belajar gitu Iya, gimana iya, caranya bener. membuka diri supaya ini. Iya. Kali aja loh. Iya juga ya. Itu apa sih? Ide bagus. Kayak sekolah Harry Potter tapi khusus buat witch gitu. Keren. Tapi ya studio ini kayaknya aman ya kita, soalnya banyak rezeki. Bilang nggak ya? Nggak usah deh. Bilang juga nggak apa-apa ya. Aduh. Abis ini mandi semua ya. Aman. By the way, biasanya ini menurut pengalaman juga ya Riri, mungkin Sandi juga punya pengalaman kan, kadang-kadang kalau ada makhluk, ada hantu yang datang, ada yang mungkin butuh bantuan, ada yang butuh didengerin atau apa. Menurut kalian apa? Biasanya gimana? Mungkin ada unfinished business ya biasanya Iya. kalau mereka lagi hidup. Rata-rata sih minta tolong. Tapi ternyata ada juga yang hanya butuh teman cerita gitu. Jadi maksudnya ini dia ngomong kayak orang biasa? Iya, maksudnya mediasi kan? Iya, ya. Oh, jadi kamu merasakan apa yang dia omongin? Gitu? Iya, feel-nya juga apanya gitu. Karena lebih ke pasrah, ya udah aku kondisinya kayak gini ya udah gitu. Gak apa-apa, cuman ingin ngomong aja. Hantu aja butuh curhat ya? Iya dong. Gimana kita ya? Serem banget. Kalau kamu Sandi curhatnya ke siapa biasanya? Aku kali ya. Aku jarang curhat sih. Masa? Nah, aku tipikal yang mendem aja, kayak ya udah pasrahin aja semuanya. Bahaya loh kamu nggak curhat loh. Oh iya. Yang ada medianya. Nanti apa kalau kayak- nanti jadi kayak hantu-hantu ini nih. Biasanya tuh paling ke hobi sih. Oh, Pelariannya tuh hobi. disalurkan ke hobi. Hobinya apa? Hobi main musik, Oke. Oh, kamu main musik juga. main musik, nulis juga. I see. Oke. Iya. Oke. Yang suka curhat ke kamu nggak ada? Banyak. Oh, banyak. Iya. Biasanya siapa? Ada orang lah gitu, teman-teman gitu-gitu. Nggak orang di jalan tiba-tiba gue mau curhat dong gitu. Tapi pernah juga kayak Oh, gitu. masa? Iya. Kayak baru kenal tiba-tiba langsung curhat gitu. Oh, gitu. Oh, berarti kamu bintangnya apa sih? Aku Libra. Oh, oke. Libra. Ya, baru mau stereotype. Jadi suka ini ya, suka Nimbang-nimbang. indecisive. Ayah. Kalau Iya. Pisces gimana sih Kak? Pisces kan ikan kan, go with the flow kan? Iya nggak? Ngikut aja kan biasanya. Iya. Cie. Saya perasa kan bisnis. Iya, sensitif. Sensitif banget. By the way, ngomongin arwah dan juga hantu makhluk-makhluk halus, ini kan related sama project terbaru kalian, judulnya Jurnal Risa The Movie. Kali ini memang membawa cerita tentang sosok yang katanya nggak boleh disebut namanya, kayak Voldemort ya, you know who ya. Jadi sebenarnya kalau yang kali ini ceritanya tentang apa? Kalau kemarin sebetulnya lebih inspirasi ke film-film horor lain ceritanya. Kalau ini the actual Jurnal Risa The Movie. Oke, kalau yang ini apa nih ceritanya? Jadi ini tuh sosok yang paling ditakuti sama aku dan anak-anak Jurnalisa. Dari mulai kemunculannya, siapa dia sebenarnya, teror-terornya, pokoknya kita tuh kayak dihantui selama bertahun-tahun sama sosok ini. Masih? Iya. Masih? Sometimes gitu. Jadi, nah teror-teror ini tuh yang bakal diceritain Ada di di sini film Kak. ini. Iya, terus. Ya gitu, makanya. Oh, oke. Jadi ya memang true story karena bentuknya dokumenter Iya. gitu. Oke. Nah, waktu diajak main film ini, Sandi, kamu sebelumnya udah tahu belum cerita tentang sosok ini? Aku belum tahu. Belum tahu. Jadi ceritain waktu setelah terpilih gitu. Setelah terpilih aku coba dengar podcastnya, terus aku ngikutin ceritanya. Itu Takut nggak? aku tuh nggak sengaja kayak sebenarnya kayak yaudah denger deh sekalian riset gitu. Ternyata tiba-tiba ada beberapa benda yang jatuh gitu di kamar. Hah? Iya. Ini aku baru denger loh. Serius. Iya serius. Pas aku lagi sambil baca skenario kan terus ada nama yang nggak boleh disebutkan gitu. Oke, aku nggak sebut. Jadi tiap ada kata itu aku selalu skip gitu. Jangan dibaca gitu. Iya. Soalnya ngeri kan. Terus aku sambil denger podcastnya gitu. Oh, ya itu lagi di belakang kamu lagi gini-giniin barang. Wah aku nggak tahu deh itu. Jangan dong. Ya apa di sini kan di film ini juga ada cerita tentang YouTuber perempuan yang katanya kerasukan arwah si sosok ini. Nah, Sandy sendiri sebenarnya karakternya apa? Perannya di sini apa? Aku sebagai sepupunya si karakter YouTuber ini. Namanya Prinsa. Oke. Iya.
Oh, jadi berarti ada cerita fiktifnya. Ada. Tapi cerita horornya berdasarkan si Kisah nyata. Kisah nyata. Oh, oke. Tapi kenapa dokumenter ya kalau ada ininya? Menurut aku sih konsep ini tuh yang paling cocok sama Junarisa. Karena kan keseharian kita di tayangan Junarisa kan YouTube, dokumenter gitu. Oke. Makanya ini sebenarnya semi dokumenter Iya, ya. dokumenter gitu. Oke. Jadi ada sosok-sosok karakter yang dibuat supaya memperkuat cerita aja. Iya, Iya, dan betul. masih nyaman juga untuk jadi film. I see. Oh. Iya. Jadi ini ya kayaknya banyak yang nggak di-reveal sama mereka. Itu serem banget. Nah, dari kan sekian banyak cerita atau novel yang udah diangkat lah, diterbitin based on Junarisa. Kenapa akhirnya cerita ini yang diangkat? Karena bener-bener sosok ini tuh yang paling nempel di kepala aku dan anak-anak. Bahkan beberapa penonton Junarisa ada yang mengaku kalau didatangi sosok ini. Apa banyak ya sosok ini banyak ya? Nah, yang sosok ini cuma satu. Oh, cuma satu. Tahunya bisa multiply gitu gimana ya? jadi. Mungkin Nggak tahu, si aku penonton-penonton ini tanpa dia sadari mereka sensitif juga, jadi bisa manggil gitu. Jadi mungkin pas mereka nonton kontennya kalian Terus dia kayak meresapi tersalurkan gitu ya. kan, langsung manggil. Oh wow. Nah tapi kan ini biarpun konsepnya dokumenter berdasarkan cerita nyata, tapi kan ada actingnya lah ya kan, buktinya Ya, ya. hire seorang aktor. Iya. Ada belajar acting dulu nggak buat kamu? Kan biasanya kamu Iya. lebih ke Iya, spontan real life ya. lah, real life person gitu. Spontan Iya, lagi, yang spontan pasti lagi. kita melalui proses reading, Oke. terus diajarin juga sama kakak sebelah saya. Bener. Oh, Cara acting ini yang gurunya. baik dan benar. Bukan. Jadi ada acting coach gitu kan. Oh, Iya. oke. Acting coachnya jadi apa? Yang dipelajari semua emosi atau cuma takut-takut gitu? Apa gimana? Kalau acting coach Intonasi biasanya juga, gimana? Oh. Banyak ekspresi sih juga, yang iya. diajar. Karena kan kita first time acting untuk film gitu ya. Biasanya kan kalau di YouTube ya udah go with Iya, the iya. flow aja. Kamu udah lihat hasilnya? Puas nggak dengan hasilnya? Puas banget. Puas banget. Puas banget, Kira-kira orang bakal ketakutan nggak? Kalau aku ketakutan banget. Hmm. Aku percaya sih semua orang ketakutan pasti. Iya. Soalnya ya udah gitu aja. Iya. Kenapa sih sosok ini nggak boleh disebut namanya? Karena dari si channel Junarisa pun katanya nggak boleh disebut. Iya, Kenapa? karena- Alasannya apa? Karena kita nggak sebut tapi mikirin aja dia tuh datang, ngerti nggak? Untuk ya Jadi karena apa kita yang- pernah diteror bertahun-tahun, makanya kayak Oh. udah deh gitu, Oh. nggak usah ini. Tapi memang punya nama sebetulnya. Kamu kenal maksudnya sosok ini? Kenal kalau mungkin sosok dia sebagai manusia lah sebelum. Kebetulan aku masih kecil banget waktu itu. Oh, jadi tadinya memang ada orang Mm-mm. yang nggak jauh dari keluarga kalian Iya. gitu. Oh. Oh. Nah, kalau di teror itu kan level of terror macam-macam ya. Pengen tahu terornya tuh gimana sih? Yang makanya sampai kalian tuh nggak pernah lupa gitu karena udah lama banget. Contohnya aku waktu syuting film ini, aku tuh sama suami aku mau tidur nih. Terus suami aku bilang, kayaknya aku diikutin deh sama sosok ini. Ah enggak, dia bilang gitu. Yaudah tidur. Aku gini, suami aku di depan gini kan. Terus ternyata dia erup-erup gitu ketindihan. Si suami kamu. Iya, aku bisa ngedenger kayak gitu. Makanya aku bangun. Si sosok ini, suaranya sosok ini Nah, atau suara suami aku kamu? yang Oh. lagi ketindihan. Terus aku kebangun, terus kamu kenapa? Yang aku ngelihat kamu tuh tadi mukanya darah semua, kamu gini, rambutnya. Terus aku bilang, percaya kan sekarang kalau sosok itu ada, langsung kita nggak bisa tidur. Oh, yakin bukan kamu yang nindihin ya? Enggak. aduh. Aja kamu. Pokoknya sepanjang proses syuting satu-satu semua tim Junarisa di teror. Nggak, yang lucu yang jadi suami kamu ya waktu pacaran gitu kan udah tahu nih, oh ini keluarganya semuanya ini nih bisa Iya. menerawang gitu. Nggak takut ya suami kamu? Iya, aku pernah bilang sih, enggak. Dia tuh suka acting kayak aku berani gitu. Oh gitu, ya kebayang sih, ya nggak sih? Aduh gimana ini istri gue suka malam-malam lagi bobo tiba-tiba ada ini gitu. Ya ampun. Kalau kamu sendiri gimana waktu syuting ke bawah-bawah nggak nih? Bisa merasakan atau nggak sempat ditindih-tindih juga? Aku rep-repan sih pas syuting di daerah di mana tuh? Di luar kota. Ya di luar kota pokoknya. Aku pas pulang ke hotel aku sempat rep-rep gitu kayak ada yang ngikutin dan nggak bisa gerak pas tidur tuh dan gak nyaman banget. Karena kita mostly malam dan pas yang di luar kota itu lumayan
serem banget tempatnya. Serem banget tempatnya. Aslinya serem. Ya. Kalau kayak gitu kita gimana? Kan tadi dibilangnya fisik harus kuat. Tapi ada nggak sih cara lain biar kita nggak diikutin atau biar kayak misalnya ada bawang gitu atau kan ada yang mistis-mistis Mitos-mitos gitu kayak kan, gitu ya. ada air apa gitu. Enggak ya, nggak bisa ya? Enggak sih, yang penting doa terus. Kalau kita harus sadarin diri dulu, kita berani gitu. Jadi pakai bawang sebagai kalung nggak? Boleh, Nggak silakan. Nggak perlu sih, nggak Nggak perlu ya, Yang doa penting aja ya. keyakinan Sama aja. mikir positif juga Iya. gak sih? Jadi kita fisik, mental, spiritual ya harus kuat Harus ya. kuat. Nggak bisa di spill nih inisialnya sosoknya siapa? Inisialnya doang nggak boleh. Kamu tahu nggak? Tahu tuh. Oh tahu. Kirain dia juga nggak boleh tahu. Takut. Inisial juga nggak boleh, takut ke ini. Nih kita nanya aja dia udah mikirin loh soalnya. Iya, Kamu makanya, jangan nanti nanya. dateng nih. aduh. Dia mikirin ternyata. Hai, nah ini kan sosok yang kamu kenal dari kecil. Ada lagi nggak yang lain yang mungkin dari generasi leluhur yang pernah datang, samperin gitu? Ada, dan yang terkenal salah satunya di film, aku kalau sebutin tapi datang juga. Jangan Ada deh. film, Jangan sebut lah. Jangan. ya Ya udah. ada sosok yang Kalau diketik wanita boleh itu. nggak diketik? Diketik. Beda juga. Dia kan bisa baca. Dia bisa baca. Ya kan aku nggak mau baca, aku cuma pengen gitu. Kalau kamu ketik ini nggak kayak nyebut nggak? Oh, Ya itu. oh, ya kamu loh yang ngetik, kamu yang ngetik. Ayo loh. Ayolah. Itu salah satunya juga difilmkan gitu. Tapi ide siapa nih pengen difilmin sebenarnya? Karena sebenarnya kan kalau untuk penonton setia kalian, sebetulnya kan udah setia nih, udah pasti nungguin terus kan konten-kontennya kalian. Kenapa pengen difilmin? Berawal dari kakak aku sih. Dia kan penulis juga, ada banyak bukunya gitu. Terus ternyata peminatnya banyak, ya why not? Iya, ya. Ya dikomersilin lagi lah ya. Iya. Dan spesialnya juga mereka semua juga ikut terlibat. Iya, iya. Main di Iya. film. Dan karena kalian Iya. akhirnya nggak sebagai inspirasi cerita lain gitu ya. Iya. Ceritanya kalian sendiri. Belajar Iya. banyak banget sih. Tapi ini Project ini. di Indonesia film horor kan lagi banyak banget ya. Seminggu bisa 3 kali yang keluar ya. Iya, iya. Dan tambah lama memang bagus-bagus menurut aku juga menarik-menarik. Semua punya apa sih angle cerita masing-masing. Iya, betul. Gitu. Nah, menurut kalian gimana? Sekarang jadi orang terlalu eksploitasi nggak sih tentang unsur-unsur horor? Karena mungkin ada optimisme bahwa horor itu pasti laku gitu. Kalau untuk aku sih eksploitasi enggak ya, justru kita bahkan memperkenalkan gitu. Kalau misalnya ada mitos-mitos Iya. yang urban legend kayak gitu-gitu. Pokoknya di setiap negara pun kan ada budayanya masing-masing, Iya, betul. mitos-mitosnya gitu Iya, ya, saling memperkenalkan aja sih. Dan aku ngerasa setiap nonton film horor sebetulnya kayak suka ada benang merah atau suka ada pesan yang bagus gitu ya. Nah menurut kamu Riri atau Sandi mungkin pesan apa yang kita bisa dapetin dari nonton film ini? Ya Sandi. Banyak sih. Kayak Pesan mulai- kemanusiaan atau ya, kekeluargaan pesan atau apa? kemanusiaan juga. Terus setiap ada di beberapa tempat yang mungkin kita nggak kenal tempat itu, jaga lisan gitu-gitu. Oh, jadi maksudnya menghormati. Ya menghormati leluhur yang ada di situ dan lain sebagainya. Oke, kalau kayak misalnya kan suka ada ini ya pesan kayak ini kan soalnya keluarga ya, involving keluarga, pertemanan gitu-gitu, ada nggak di film ini kira-kira? Ada banget. Ada. Kita bahu membahu menjadi satu agar Bisa melawan ini. bisa melawan ini semua gitu. Kayak Marvel ya, Avengers di Avengers. Karena kalau sendiri kayaknya nggak mungkin diteror banyak kayak gini. Benar. Oke, kita main game ya. Oke. Gamenya judulnya adalah Ghost or Not. Oke, dari nama-nama yang ada, Sandi versus Riri harus mendebak apakah nama tersebut adalah ghost atau tidak. Wah, aku nggak tahu lagi. Aku cuma tahu Casper. I just know Casper, the friendly ghost. Oke, orang bunian, ghost or not? Enggak. Bukan. Enggak. Not. Kamu nggak tahu? Kamu bukannya ahlinya perhantuan? Aku nggak pernah dengar lagi. Ada pernah ada film bunian kok, teman aku yang bikin. Not ikut, not ya. Not. Kayak orang Apa sih bunian tuh bunian? emang kayak orang lama gak sih yang Oh. hidup di perhutanan gitu-gitu. Iya nggak?
Ya berarti bukan ghost. Orang Muna, aku ghost. juga nggak tahu. Oke. Orang Muna adalah makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Oh, iya. Minangkabau dan Melayu di Sumatera. Berbentuk Tapi wujudnya menyerupai iya, manusia tinggal di tempat mirip tempat. manusia ya. Makhluk halus berarti. Fun fact. Iya. Agung Pang, ghost or not? Aku nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu gampang itu. Waduh. Coba tebak aja tebak. Aku juga nggak tahu. Menurut aku sih ghost. Menurut aku bukan. Bukan. Not. Pose foto idol Korea. Aku udah curiga di double G Idol biasanya Korea. bahasa Korea nih. Iya juga ya. Kimchi jjigae. Oke. Ghost or not, City Malam. Enggak sih? Kayaknya bukan ya, kayaknya ini penjual sayur deh. Not. Nah, Coba kita lihat. Ghost or not? No, Not. please, yeah. Oh, asa alay-alay ya kamu ngarang ya. Oke. Ngarang bebas nih. City Malam. Oke, next ghost or not? Rangda. Not. Yes. Not. Rangda kayak nama Rangda tuh janda. Dessert? Kalau Oh. kalau di Jawa. Rangda artinya janda. Iya. Janda kadang-kadang janda tuh hantu loh. Bisa juga ada hantu. Nggak tahu, kita coba lihat. Bisa menghantui para mantannya. Iya. Rangda, ratu Yeah. dari para Leak dalam mitologi. leak Oh, iya. dalam mitologi Bali. Oh, it is a Oh, iya, ghost. Bali. Ghost or not? Nona merah. Ghost. Ghost. Ya aku juga nggak tahu. Ghost. Yakin mereka? Oh, Ada kok tapi. Ada kok. nggak ada. Ada si topi merah tuh. Iya. Manusia Boleh, bayangan boleh. nih pasti Manusia kamu bayangan. juga deh sembarangan yang ngomong ngarang-ngarang. Not. Not, Karena manusia not. di depannya. Ghost or not? Jelas-jelas Bisa, manusia. bisa. Not. Wah, Ada juga dong. merupakan makhluk supernatural yang muncul sebagai bentuk-bentuk gelap di ujung penglihatan manusia. Oh, Masa? iya. Di ekor mata gitu. Oh. Kalau dia soalnya biasanya depan mata dia. Iya, langsung aja. Waduh. Nggak Nggak ada usah yang di malu-malu. sini. Oke, next, last ya. Ghost or not? Suwangi. Ghost. Ghost. Ini bukan Korea lagi nih. Not. Ghost. Not. Oh, Wow, benar. iya loh, Ghost. Roh jahat. Suwangi adalah roh jahat yang oleh suku Belu dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Ih, ngeri juga ya. Serem juga ya. Tumbal. Wah. Aku seneng loh kita bisa kasih fun Yeay. fact untuk Iya, Riri pengetahuan dari tim baru Jurnalisa. Coba mungkin Riri sama Sandy bisa promo ke teman setia, promo filmnya kapan, di mana, nonton sama siapa. Oke teman-teman, jangan lupa nonton film kita Jurnalisa by Risa Saraswati tanggal 11 Juli, di bioskop. kesayangan kalian. Jangan lupa ajak teman, kerabat, sahabat, pacar kalian atau siapapun Iya, itu. pokoknya ramean Iya, betul. nonton ini. Laris manis. Amin, amin. Thank you Riri dan Sandi. Thank you. Thank you banget teman setia udah nonton. Jangan lupa kita ada Inner Circle membership YouTube-nya kita di Tias Media. Tinggal masuk aja ke page Tias Media, ikutin instruksinya, subscribe atau klik ya ikutin aja. Pokoknya ada eksklusif video yang kita nggak pernah publish sebelumnya. Jadi stay tune juga untuk episode-episode kita berikutnya. See you next time.